Uh, kalau gitu saya kembalikan ke sini ya. Mungkin gambar ini yang saya bicarakan adalah gambar seperti ini. Maaf kalau saya belum share screen ini. Jadi ini yang saya katakan dulu, yang tadi itu ya. Ini adalah gambar eye contact ini. Yang kedua saya ngomong ini. Ya, gambarnya gimana kita anak-anak dari kecil sudah kita biasakan melakukan eye contact dengan kita, ya seperti ini, anaknya tertawa, orang tuanya juga senang. Nah, yang ini yang kita itu posisi dari bawah seperti ini. Kalau mau mengejar kontak mata anak pada waktu yang lebih mudah adalah kita berada di bawah anak, bukan di atas anak. Kalau kita minta anak melihat ke atas, sangat sulit. Nah, ini adalah gambar yang saya ngomong dalam kehidupan nanti kita orang dewasa, kita melakukan eye contact, tapi nggak cuma eye contact aja, tapi banyak kali juga disertai dengan gesture-gesture yang lain. Terus dari eye contact, video eye contact 1, apakah ada pertanyaan ya? Ini aktivitas mata untuk komunikasi adalah ada 4 ya. Kontak mata, mengikuti objek, mengalihkan perhatian, berbagi perhatian. Terus saya ngomong ini jaminan kontak mata akan terjadi terus-menerus kalau umpamanya kontak mata itu anak mempunyai persepsi. Kalau saya melakukan kontak mata, maka akan terjadi sesuatu yang menyenangkan dia. Jadi ada juga ini anak-anak yang kalau dia minta apa-apa, dia yang fiksasi kita untuk melakukan kontak mata. Nah ini Anda akan sangat sukses bahwa dia yang akan meminta kontak mata ke kita karena dia tahu bahwa kontak mata itu terjadi. Maka saya akan mendapatkan sesuatu kan gitu ya. Nah ini persiapan. Yang tadi saya ngomong, kita bukan cuma ngomong soal bagaimana caranya membuat anak kontak mata, tetapi persiapan-persiapan ini sangat penting untuk dilakukan ya. Karena ini juga mempengaruhi sukses tidaknya kita pada waktu melakukan kegiatan kita. Nah, kalau ini sudah selesai semua, oke, kita kembali lagi ke eye contact 1. Ini dari Bu Lorenzo, slide gambar eye contact matanya kita ke anak bisa ditampilkan lagi. Oke, saya tampilkan ini. Yang ini ya Bu ya. Ada 3. Yang kedua ini. Ya. Nah, yang ketiga ini. Untuk Lorenzo. Untuk Bu Hilda Jakarta. Oke, nanti saya jawab Bu Hilda mengenai untuk eye contact. Saya biasanya minta anak lihat mata saya. Saya akan bilang lihat mata mama. Apakah baik dengan cara seperti itu? Ini Bu Hilda, kalau kita selalu ngomong seperti itu cuma awal-awal. Lihat, nah, oke, dia tahu perintah lihat. Setelah itu gantilah pakai namanya. Namanya anak ibu Martin. Nah, jadi jangan dibiasakan lihat. Kan nggak akan ada di komunikasi nanti dengan kita di luar sana kita akan ngomong lihat untuk membuat orang melakukan kontak mata dengan kita. Nah, mending diganti setelah itu diganti dengan memanggil nama. Jadi dia tahu kalau dia panggil namanya, dia harus melakukan kontak mata. Nanti yang ketiga, nggak usah pakai
apakah kalau kita melakukan kontak mata itu harus dengan dipanggil namanya? Enggak juga. Kenalkan dengan pada waktu kita memberikan sesuatu, memberikan suatu barang yang dia sukai, dia harus melihat kita, nggak cuma langsung merebut tangan kita, gitu ya. Jadi ambil, kita bawa barangnya dengan tangan, kita perlihatkan ke dia. Setelah itu bawa barang itu ke dekat mata kita, dia melihat kita, baru kita berikan. Itu untuk ini eye contact sudah ada dari Bu Vio. Tapi kalau disuruh menirukan tidak mau. Solusinya gimana, Bu? Bu Vio, nanti untuk solusi menirukan, nanti saya ada sesi sendiri. Nanti jawabannya, kalau saya jawab di sini, nanti kita kehabisan waktu. Nanti ya Bu ya, saya jawab kalau kita ada sesi, bagaimana mengajarkan anak untuk menirukan. Untuk Bu Hilda sudah, Bu Andita. Mohon maaf Bu, mau bertanya, untuk reward jika dilakukan terus-menerus, apakah tidak ketergantungan nanti Bu? Misalnya setiap disuruh melakukan sesuatu, anak akan selalu meminta reward. Begini, kalau memang awal anak kita masih awal, itu harus sama reward. Ya, harus ada rewardnya. Dan reward saya kan bilang, belum tentu harus mainan, makanan, bisa juga pelukan, atau bisa juga kita praise. Oh, kamu pinter. Nah, seperti itu. Jadi, saya di sini bukan mengajarkan, ya itu nanti yang ada reward dependent, apa ketergantungan terhadap reward. Tapi kita kan bisa, kalau anak kita sudah lebih mengerti, dia tidak perlu reward itu, karena dia sudah senang kalau kita sudah kamu pinter. Jadi nggak harus nanti, tapi kalau anak ini masih awal, tolong diberikan reward yang memang ini visual dan langsung dirasakan oleh sensorinya dia. Ibu tahu sensori yang paling primitif yang kita paling punya itu apa? Mulut, makanan. Anak-anak itu lahir yang dia bisa rasakan dulu apa? Ya mulutnya itu. Maka dari itu, kalau anak-anak kita cuma bisanya sukanya makanan aja ya, itu tolong kita harus punya kekhawatiran. Wah, anak saya kalau senangnya makanan aja, jadi dia kan belum tahu kesenangan lain di luar makanan, di luar yang dia rasakan dengan mulut. Maka ibu harus mencari sesuatu yang lain atau memperkenalkan reward-reward yang lain yang nggak dirasakan dengan mulut. Gitu ya. Untuk terapi eye contact ini sebaiknya berapa kali seharian durasinya, berapa lama? Ini untuk eye contact itu mau dilakukan sehari berapa kali, itu tergantung. Ya, saya tergantung situasinya. Selama ibu punya kesempatan dan dari yang tadi itu persiapan yang saya ngomong, ibu harus punya, nggak ada distraksi, macam-macam. Nah, ibu bisa lakukan sesering mungkin. Tapi kalau untuk durasinya ya tergantung skillnya ibu. Skillnya ibu bagaimana? Karena dia akan tetap menatap ibu kalau ibu ada sesuatu yang menarik buat dia. Nah, kalau itu saya nggak bisa ngomong. Nah, kalau biasanya anak-anak yang nggak terlalu ya yang sudah, maksud saya sudah nggak terlalu awal, itu lebih mudah, lebih panjang. Tapi kalau anak kita yang awal-awal, ya bisa cuman mulai 1-2 detik. Nah, habis itu sampai digeret sampai 5 detik. Jadi Anda juga jangan stres. Maksudnya saya targetkan eye contact 5 menit. Wah, itu jangan kalau membuat target itu, biasakan seperti ini. 75% anak sudah bisa, yang 25% adalah usahanya dia.
Jadi kalau dia masih 20-25% dia melakukan usaha, dia masih mau berusaha. Tapi kalau sudah usahanya terlalu panjang, dia mencoba aja kan nggak akan mencoba. Jadi maunya anak ini baru bisa 2 detik, gitu 10 detik lah, nah, ngomong ya. 10 detik, kalau sudah 10 detik, kira-kira saya target selanjutnya berapa, Bu? Ya 12 detik. Jangan kamu langsung 20 detik. Nah, itu terlalu berat untuk dia gitu. Dan kita juga kalau kita fail terus-terusan, kita akhirnya kehilangan motivasi gitu. Terus, oke. Oke, ada pertanyaan. Saat belajar bicara, anak yang suka babbling, ngoceh, nggak jelas, dan tidak eye contact, tapi kalau belajar mewarnai dan menulis, dia bisa duduk diam, sangat fokus. Bagaimana mengatasinya ya, supaya mau belajar bicara. Bu, ini kita ngomong sesinya eye contact dulu ya. Nanti kita kalau ngomong mengajar bicara ini hal yang besar, harus diterangkan lebih daripada itu gitu ya. Nggak bisa saya nerangkan di sini. Tapi kalau dia anak babbling, ya nggak jelas, dan saya sarankan ibu mencoba memakai enzim. Karena itu biasanya membuat anak ibu diam. Sesudah enzimnya tetapi harus pakai dosis yang tepat ya Bu ya. Nanti untuk penggunaan enzim dengan dosis yang tepat, ibu bisa menghubungi saya. Nah itu paling sedikit bablingnya ngoceh-ngoceh nggak karu-karuan itu bisa. Kalau ibu mungkin gini, ibu biasanya tahu anak ibu di mana karena dia babbling terus-menerus. Kalau nanti tiba-tiba anak ibu kok nggak ada suaranya ya, ibu bingung kan, mau carinya di mana. Nah, itu kalau ibu mendapatkan dosis yang tepat untuk enzimnya, ibu akan mendapatkan, ibu akan cari anak ibu karena dia sudah nggak bersuara. Bu Rina, anak saya 7 tahun autis bisa mengerjakan puzzle yang 120 pieces. Langsung taruh di tempatnya tanpa cari-cari, walau dia memang sudah belajar lama sebelumnya yang dicoba-coba. Tapi setelah bisa, dia bisa langsung tepat sasaran. Kira-kira minat hobi baiknya gimana, Bu? Karena belum kelihatan minatnya. Ya, anak ibu ini, kalau anaknya Bu Rina ini kayaknya dia photographic memory ya. Anak-anak itu banyak yang matanya itu sangat kuat, tetapi telinganya nggak sekuat matanya. Maka dari itu kalau mamanya memberikan sesuatu yang baru itu coba dengan matanya dulu daripada kita langsung pakai auditory. Jadi berikanlah input visual lebih dahulu. Nah itu lebih memudahkan mereka. Kita pun sebenarnya orang yang kita sebut orang normal itu pun juga sangat visual. Coba ibu bayangin kalau ke McDonald itu yang ditempel-tempel itu semua gambar. Kalau umpamanya nggak ada gambar, terus kita umpamanya Bu, ibu mau beli apa? Oh di sini Bu ada yang Big Mac, ada yang apa namanya itu yang daging ya. Dia ngomong menu-menunya. Bagi kita kan lebih kesulitan loh. Kita kan lebih memudahkan kita kalau gambar itu ada di sana. Nah, itu salah satu bahwa gambar informasi secara visual itu lebih lebih memudahkan kita, nggak cuma mereka. Terus yang Bu Chandro Frederick, anak saya beberapa bulan ini suka mainin ludahnya, ditarik ulur pakai tangannya, kemudian diusapkan ke wajahnya. Kenapa ya? Apa memang ada tahap momen-momen yang hal seperti ini? Bu, kalau anak ini Bu, main ludah ini, kalau saya nggak salah, ini adalah problem disbiosis, Bu. Ibu harus berikan asupan probiotik. Ya, kalau ibu mau lebih lanjut nanti
Ibu menghubungi saya aja.